Kembali lagi kita akan mengulas atau menjelaskan untuk masing-masing sheet, dan yang sekarang adalah sheet isi konten dari RPP kita yang utama, Bapak Ibu sekalian. Yang utama itu di dalam RPP adalah yang berhubungan dengan KD, masing-masing KD. Nah, ini adalah istilahnya pengejawantahan dari sheet data sebelumnya, itu kita masukkan di sini, dan nanti ini tampilan semuanya dalam bentuk rumus. Di tujuan ini diambil dari sheet sebelumnya, di data, kemudian di sini juga diambilkan di narasi dalam satu baris. Itu di pendahuluan ada 3 kolom dan 1 baris ke kanan, dan ini juga yang bagian A ke kanan, B ke kanan, dijadikan satu rumus dalam satu tampilan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini intinya sebaris ini adalah satu RPP, Bapak Ibu sekalian. Ke bawah nanti akan RPP kedua, ke bawah lagi RPP ketiga, dan seterusnya sampai baris ini habis, yang kita punya 3.1 sampai 3.7 untuk yang semester ganjil. Itu akan ada 14, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, kalau mau dijadikan satu yang semester genapnya itu tidak masalah, nanti ada koreksi atau revisi dari yang semesternya. Untuk semester ganjil nanti kita ketik ganjil, yang semester genap kita ketik genap. Nah, ini isian ini nanti yang akan dimasukkan dalam layout tampilan RPP kita di sini. Satu baris ini mewakili RPP satu halaman ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini layoutnya ke bawah sampai penilaian keterampilan. Ini yang pakai rumus, ngambil dari rumus di sheet isi, ngambil di sheet isi atau konten RPP. Nah, ada yang memang ketikan, yang memang paten mungkin ya. Di sini paten identitasnya. Ini juga nanti mungkin ya tergantung dari ganjil genapnya, kelasnya juga. Dan di sini tahun pelajarannya kita ambilkan dari yang paten, dan ini jamnya diambilkan dari yang alokasi yang ada di sheet sebelumnya. Kalau ini kita ngambilnya dari tujuan pembelajaran yang ada di sheet sebelumnya. Kalau ini paten, Bapak Ibu, kita ketik manual kira-kira mana yang akan diambil. Apakah ini media, apa ada tambahan nanti, apa ada model pembelajaran, mungkin kita tambahkan model pembelajaran di sini. Kita insert di sini, ada model pembelajaran. Ini apakah namanya blended learning atau bagaimana? Nah, itu terserah jenengan memasukkan, apakah inquiry, apakah project, apakah problem solving. Silakan Bapak Ibu sekalian, diisi saja kalau memang itu penting bagi jenengan.
ini mungkin kita buat C karena sudah ada B. Apakah ini mungkin C? Di sini ini D. Ya terserah jenengan Bapak Ibu sekalian. Nah ini berarti E. Ya ini hanya tampilan, bisa ada perubahan, cuman kalau bisa untuk rumusan kalau bisa ya kita buat, jangan sampai kita ubah karena itu akan menampilkan data sebelumnya yang disesuaikan dengan KD. Karena di sini ada tujuan di satu ini. Kalau ketik 2 dia akan meminta data yang selanjutnya. Kalau 3 ini data selanjutnya. Sampai ketikan 14 umpamanya ya kita ini di 4.7. Dan semuanya itu akan mengikuti disesuaikan dengan data yang kita masukkan di sebelumnya. Layout ya kita ubah-ubah, mungkin garisnya atau apa disesuaikan dengan tampilan RPP, baru ini yang bisa kita lihat semacam ini untuk sementara. Nah ini isian dari sheet konten isi, dan mungkin ya tidak ada perubahan banyak di isi karena memang ini sudah dalam bentuk rumusan-rumusan dari sheet yang sebelumnya untuk memanggil data yang ada di sheet sebelumnya. Mungkin bertingkat, mungkin ya satu, dan ya seperti ini, kita tidak ada perubahan-perubahan mendasar atau banyak di sini, hanya mungkin mengubah tampilan saja supaya kelihatan semuanya, tapi untuk tampilan biar kelihatan semua ini kita buat kecil-kecil ini biar kita tahu isiannya apa. Kalau ini mungkin bisa lebih kecilkan, tidak masalah, karena ya untuk melihat apakah yang KD berikutnya itu memang masuk apa enggak. Itu aja Bapak Ibu sekalian untuk yang konten isi. Kita lanjut ke bagian print RPP.